Kalau menurut dia itu bahasanya ngaji denge, gampang. Besok lu balik lagi ke sini bawa kembang kantil 3. Itu bro, merupiah rumah pas malam Jumat gitu. Yang model leak gitu, topeng-topeng leak. Waduh, begitu jikir, angin gede mat bro. Kamar ini, blah, ditopeng. Tapi yang saya lihat ada lagi di badan dia. Tuh, begitu tuh, keker bener. Kira gua kalah sama jin, sama setan. Diginiin doang, belum nyampe, baru anginnya doang, udah ngegelinting. Bener, lagi silang gitu, sampai ngejengkang, ngegelinting. Akhirnya mah pikirin lagi, kuatin lagi. Akhirnya ngadep begini nih. Tuh, begitu jikir. Itu di luar meledak gitu. Taruhannya nyawa, disitulah. Lo mau apa sama gua? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si emak meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang bersama Kang Yaya nih. Kang Yaya dari Dongdang, nggak apa-apa ya disebutin ya? Nggak apa-apa, Dongdang. Kita akan mengulik nih Kang Yaya selama megang orang pengobatin enak bahasa ya? Mungkin ngobatin boleh. Oh, ngobatin orang. Megang orang, ngobatin sama aja lah bebas. Iya. Kang Yaya ini ngobatin orang udah berapa lama nih kira-kira? Kalau untuk ngobatin orang yang mungkin hampir 5 tahun kali ya, baru saya juga untuk sendiri gitu ngobatin orang. Tapi kan saya juga dibantu sama teman-teman, ya itulah yang disebut Dongdang gitu. Teman-teman Dongdang semua paling berlima atau berenam, tinggal kita hasilnya harus 5 atau sendiri atau wah ini mah harus banyakan, ya itu sih begitulah. Tapi kan sebelumnya juga saya punya orang tua, punya kolot, ya lebih pasnya orang tua, karena beliau juga yang sekarang almarhum Abah Haji Inang udah meninggal. Menurut saya anggap guru sekaligus orang tua gitu. Nah, selagi jalan sama dia pun saya juga suka bantu juga sama beliau. Untuk 5 tahun lumayan cukup lama ya. 5 tahun. Berarti ya. Kan ada suka dukanya nih. Jadi suka dukanya nih buat bahan kita buat cerita. Oke. Selanjutnya kita serahkan ke Kang Yaya untuk menceritakan ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaya atau Bang Yaya atau juga Kang Yaya, bebaslah itu mah nyebutnya, manggilnya siapa aja. Saya di sini mau menceritakan pengalaman yang memang benar-benar pengalaman saya ataupun pengalaman kami di Dongdang, yang khususnya untuk megang orang yang kesurupan atau megang orang yang kena sakit gitu. Ini malillahi ta'ala, kami pun tidak merasa punya apa-apa, tidak merasa punya ilmu gitu. Kami hanya punya keyakinan, saya dan teman-teman Dongdang, tidak ada guru, tidak ada murid, dan itu pastinya dalam perjalanan kami semua pasti yang disebut tadi suka duka itu pasti ada. Oke, sekarang ini saya mau tahu awal Kang Yaya nih terjun ke dunia ini. Nah, sendirian apa sama guru? Awal ketemu guru sampai sekarang
Saya juga bingung nih, pertama-tama saya bingung, malah lucu, ini boleh kali cerita lucu ya. Nggak apa-apa. Jadi benar ini mah. Jadi saya itu warawiri setiap malam minggu, setiap malam yang namanya begadang itu pasti setiap malam itu. Tapi ya paling kerjaannya gegitaran, ngopi, ngerokok, pulang malam. Karena jenuh, suntuk, akhirnya saya bingung nih, kemana ini? Akhirnya ngopi lah saya tuh ke almarhum Abah Haji Inang, ke rumah almarhum, ngopi lah, ngopi kongko. Disitulah saya dapat wejangan kalau menurut dia itu bahasanya ngaji denge. Nah, ya ngaji denge lah. Memang kalau saya sih di ngaji dibilangin masuk kuping telinga kiri, keluar telinga kanan, blas-blus aja. Kalau saya mah udah hari itu aja, iya aja gitu. Nah, pada saat itu saya yang namanya urusan goib apalagi ya, saya mah nggak tahu apa-apalah. Intinya saya mah nggak tahu apa-apa, dan beliau juga kan yang namanya berhubungan dengan goib, yang namanya orang hikmat, orang namanya nyareat lah gitu. Saya mah nggak ke situ tujuannya. Saya percaya, tapi saya tidak tertarik. Saya percaya, tapi saya tidak ingin memiliki gitu. Jadi nggak ingin seperti dia. Enggak, saya hanya datang yang ngaji denge. Pas saya mau bikin SIM motor, ujian praktek masuk pertama gagal. Masuk ke minggu depan ujian praktek kedua gagal. Minggu depannya lagi ujian praktek ketiga gagal. Gimana mau nggak gagal ya? Nih kita biluk aja ditonton. Yang lulus orang surak, wih kan gitu. Tapi yang nggak lulus orang surak juga, udah begitu diperhatiin sama polisi. Buset, gimana caranya juga, gimana orang deg-degan banget, grogi pasti. Nah bingung kan. Nah, malam Rebo kalau nggak salah saya ingat, saya main lah ke rumah almarhum Abah Haji Inang. Emang pusing ya tuh, ini ujian. Nah, itu mah saya ngopi ngaji denge, ngobrol. Saya ngomong lah ke situ, Bah besok saya mau ujian SIM, cuma gagal mulu. Ngapa emang gagal mulu? Malu, grogi, ditonton sama orang banyak, sama polisi. Bagaimana nggak mau grogi gitu? Gampang. Kata dia nih, gampang. Besok lu balik lagi ke sini bawa kembang kantil 3. Kembang kantil 3. Kembang kantil 3. Nah, lu datang lo ke sini. Nah, besoknya kan sekarang jangan tuh malam. Nah, saya pulang ketemu besok, saya datang lagi ke situ tuh. Jam 10. Ingat tuh. Pas begitu jam 10, saya udah datang sama kembang kantil loh. Mana ada kembang kantilnya? Itu pas hari Rebo. Malam Rebo kan semalam. Di set 3 tuh, dipecah-pecah nih sama dia nih, digiling-giling gitu kan. Kalau kembang kantil itu, kalau ternyata saya juga baru tahu tuh, kalau masih kuncup itu kembang kantil digiling-giling sama dia nih, digiling, dimekarin tuh sama dia, dimekarin. Begitu kalau udah mekar, itu namanya cempaka apa kenanga gitu ya. Pokoknya udah beda nama tuh. Kalau nggak kenanga apa cempaka gitu. Pokoknya saya juga kurang hafal itu. Dia udah beda nama. Dihitungin ya tuh, dipotekin, kembang-kembangnya dihitungin, sama satu lagi dipecah-pecahin, dihitungin, dimasukin ke air. Dia masuk ke dalam ruangan dia gitu. Begitu datang lagi, nih minum. Lu cuci muka, lu berangkat dah. Karena kan kita mungkin itu sugesti kali ya, sugesti kita punya semangat, punya dorongan, punya backingan gitu. Intinya mah saya datang tuh semangat karena memang ada sugesti gitu. Wah berangkat kan. Itu ya,
saya itu jam 11 tutup. Jadi kita nyerahin data jam 11 selesai tutup. Nah begitu saya datang, saya nyerahin data, saya di keranjang tuh, di locker. Begitu saya taruh punya data saya untuk ikut ujian praktek, itu terakhir saya tuh, kebenaran bener tuh ditutup sama dia. Alhamdulillah masuk kan. Begitu saya naik motor, remnya dalam, rem kakinya dalam, rem ke tangannya keras, biluknya juga loncer, oblang. Motor Repo Absolut waktu itu. Begitu saya hidupin, bismillahirrahmanirrahim lah. Begitu saya hidupin, dia kan angka 8 tuh pertama muter dulu ke kiri. Nah begitu ke kiri saya tenang, masih kontrol terus tuh saya tuh, masih kontrol. Begitu angka 8, nah masih kontrol tuh. Begitu angka 8 kan lurus. Nah orang banyaknya itu yang pertama gagal, begitu lurus itu langsung patah biluk kanan. Jangankan kaki jatuh ke tanah, nempel ke tanah, lepas dari bootstrap aja udah gagal tuh. Begitu kan kita dari udah lagi lurus itu kan udah mikirin di depan tuh, bagaimana. Nah disitulah saya juga nggak tahu, walau alam bisawab gitu. Begitu saya ada pikiran itu tiba-tiba saya naik motor dengan motor yang serba enak. Jalan yang konbloknya hancur-hancur, belah-belah, pecah-pecah, serba mulus. Orang yang kupingnya pada merhatiin, pada ngeliatin, pada jatuh, terus, pada berisik begitu, tiba-tiba hening. Tuh. Nah disitulah ketenangan saya tuh, udah mulai tenang, jalan, nikung, bener-bener patah tuh nikung kanan, mending kiri makan biasa, kita ini mah kanan, lurus. Habis balik kanan itu jijak tuh, yang bener begitu jijak. Nah begitu jijak, yang saya tahu itu cuma patok, semua saya nggak tahu. Orang kah, polisi kah, saya nggak tahu itu. Yang saya tahu jejak jalanan dan ada patok, jejak dengan santainya, dengan enaknya, dengan mulusnya. Terus saya bawa motor, des, kan patok terakhir, des, baik, alhamdulillah. Itu belum turun tuh, masih naik motor tuh, udah selesai. Walaupun udah selesai, kita masih lurus, alhamdulillah. Bu, beres, ini saya lulus, alhamdulillah. Nah, disitulah saya punya keyakinan, artinya yang namanya doa orang tua itu penting, doa dari guru itu penting, dan yang goib itu ada, dan syariat itu percaya ada dan bisa. Itu di situ tuh mulailah saya tuh balik lagi bercerita sambil bawa rokok ya, sambil bawa rokok, bawa kopi. Makin panjang kan obrolan, saya cerita ngobrol. Nah besoknya lagi saya datang ngobrol ngaji nege. Disitulah saya timbul pengen ziarah. Nah, ditanya ziarah kemana, emang udah pernah? Belum pernah sama sekali begitu kan. Akhirnya besok lu datang lagi ke sini, kasih ziarah nih. Ntar gua kasih tahu ziarahan kemana. Nah besok datang dikasih lo peta tuh bro. Tuh peta itu memang bener peta dongdang. Jadi kesini. Walaupun ini ada, tetap bukannya nomor 3 atau nomor 4 mah dilewatin dulu. Entah tetap di situ ada, nanti ada urutannya, kebagian-bagiannya ada tuh, terus tuh ujung-ujungnya ya tetap ke sono, ke Cirebon. Saya setahun full selama putaran itu. Kalau jamaah teman-teman yang lain mungkin ada bolongnya sekali, apa 2 kali, apa 3 kali. Saya tuh memang belum pernah bolong.
terkecuali Abah Haji lagi sakit, dia sendiri istirahat gitu, nggak ngajar, nggak berangkat, kita baru aneh nggak berangkat. Nah, selebihnya mah full. Nah, di situ ada mulai kan tertarik setahun 2 tahun baru mulai itu diajak-ajak ngobatin orang. Memang sih ngobatin orang bagaimana sih gitu. Pertama-tama ngerukyah rumah, itu bro, ngerukyah rumah pas malam Jumat gitu. Itu di kelurahan tuh, jadi kelurahan apa tuh yang di situ pindah sementara lagi direnovasi, pindah ke rumah kosong yang 6 tahun udah kosong, pemiliknya ujung dah. Begitu masuk gak itu ya, lukisan-lukisan Bali kayak model leak-leak gitu, topeng-topeng leak. Waduh, kita kan yang aneh kan yang nggak ngerti apa-apa kan udah pengen pulang banget, saking banyak sama guru gitu ya. Waduh, nahan nih kita, nahan nih, udah tuh. Memang sih ya alhamdulillahnya kita nggak neko-neko lah, contohnya ya dongdang lah, nggak neko-neko. Kita ngobatin orang, kita membersihkan rumah atau ruko atau istilahnya ngerukyah, kita nggak minta kemana-mana terkecuali Gusti Allah. Caranya kita dengan zikir, kita gelar zikir atau pas jam 12 zikir itu ya. Zikir kan lantainya itu rumahnya lantai 2, tangga ada di atas ada kamar-kamar. Begitu zikir, angin gede mas bro, gede, tapi di bawah enggak, di atas jendela. Bahasa kalau memang itu jendela enggak dikunci, kenapa enggak dari awal-awal, apa dari kemarin gitu, atau kita datang ada angin melongo gitu. Ini mah dia biasa aja, kita baru masuk tuh salam lihat ke atas, ke kebun segala macem, baru mulai gitu. Begitu zikir itu jendela udah kayak ini, udah kayak film dah, mending satu mah kamar ini, mending pelan mah ngebanting bro, ya model yuk. Mungkin kalau cuma aneh doang bisa kabur kali ya mas, ya kan rame kan, karena rame ya terusin aja tuh, terusin karena memang ada almarhum, masih ada almarhum lah, ada yang lebih bisa, yang lebih paham, dan kita juga mentuangkan kita, terkecuali dia kabur, dia baru udah kabur semua gitu. Lama perasaan dikit, lama bener-bener buru-buru selesai. Begitu selesai barulah bray terang. Memang aneh yang nggak punya apa-apa ya, yang orang awam, yang orang biasa pasti bisa membedakan baru awal masuk rasanya seperti apa, dan setelah dijikirin itu rumah rasanya seperti apa. Orang awam nih, orang yang nggak tahu apa-apa, awam hal ke situ pasti akan tahu rasanya. Itu memang bright, walaupun keadaan gelap gitu, enak gitu, bener-bener enak. Baru di situ ada ritualnya, bakar hio tancapin kemana, tujuannya ya mungkin ada. Kalau dia kan bahasanya ini dia pengennya di sini, nggak mau pergi, tapi dipindahin maunya di sini, di pohon gede, di pohon kelapa, pohon nangka tuh yang di kebun yang gede tuh, dia paling banyak tuh tancap. Nah, itu pengalaman ngerukyah bareng-bareng sama almarhum. Nah, yang pengalaman yang lebih seru, artinya yang memang benar-benar itu kan ngerukyah. Nah, ada pengalaman saya bersama almarhum, bersama orang tua saya lah di situ, ngobatin orang. Jadi orang tinggalnya di situ, dia kerjanya di Jakarta, aslinya orang.
Dia kerjaannya di Jakarta tuh ekspedisi. Jadi artinya ekspedisi ke luar pulau. Dia kepala timnya tuh bro, dia kepala timnya. Ada 10 orang, dia kepala timnya. Semua yang bertanggung jawab dia. Dari uangnya, dari makannya, dari kerjaannya, dari laporannya dia. Masuklah. Nah, kenapa dari 10 orang ini adalah orang tuh masuk? Ini mah orang masih Pulau Jawa lah. Orang ini mah kita per-peran aja kita ngomong ya kita mah mau orang jahat mau orang mana-mana juga kalau emang jahat menjahat ya mau orang Jawa kayak mau orang Banten kayak mau orang Serpong kayak mau orang sini juga orang sekitar kita juga kalau emang jahat menjahat ya. Jadi ada tuh orang masuk kerja di PT itu orang Jawa ceritanya gitu tuh. Begitu dia kerja, nah dia tuh pengen posisi si bapak ini. Si bapak itu dia pengen posisi itu karena kan dia masih lengkap. Kenapa? Dan kinerja dia pun dia sendiri waktu itu dia bicara ngobrol, kinerja dia pun 100% menurut dia udah maksimal gitu. Artinya menurutnya udah bagus aja lah gitu. Gitu tuh. Nah, lama dia dicoba digabungin. Jadi kan 11 orang tuh. Sebulan, 2 bulan ke ekspedisi kemana. Nah, dari berapa bulan itu mulai berantakan bro. Yang ini. Bahkan dia sendiri sakit-sakitan terus. Setiap laporan ke pusat Jakarta tolak. Tapi kalau dia nih yang laporan, sedikit dia laporan, artinya ditambahin dengan apa sih karangan biasa tanpa dengan benarnya kerjaan seperti apa, dia ngarang sendiri sama bos diterima, diangkatlah dia tuh, ini disingkirkan, di SP, dia SP2, dulu di SP, akhirnya kan timnya kan diambil sama dia, ini dia nih. Nggak nerima orang ilmiah, orang yang punya pendidikan pasti akan berpikir dan bertanggung jawab kalau memang dia merasa benar. Dia tetap kekeh, artinya dia mengajukan, artinya dia datang ke kantor, ke bos pusat. Apa salah saya? Kerja saya bagus, laporan lengkap, kinerja saya pun saya meyakini bagus. Kok kenapa saya SP2? Sedangkan laporan dia dengan laporan saya jauh berbeda, nggak sesuai dengan di lapangan. Ini yang aslinya, tetap nggak didengerin. Sakit bro nih dia bro, sakit nih. Ini mah cerita dia nih ya, udah ketemulah. Dia itu semenjak sakit-sakitan nggak bisa tidur. Tidurnya dia di KRL, di kereta. Jadi kalau dia tidur tuh di rumah nggak bisa tidur, kalau baru merem doang. Rasanya ini dia dicekek, baru bangun. Hanya bantutkan air puyang, baru ketiduran saking udah berapa hari ketiduran dicekek. Dan di KRL pun begitu, lagi di KRL dia duduk dia ketiduran. Bangun. Jadi selalu ada yang ganggu waktu itu. Nah, ya disitulah mungkin entah itu walau alam pertolongan dari Allah mudahnya itu mah melewati istrinya. Bicaralah istrinya tuh si bapak itu, coba cari orang yang bisa nyariat di daerah sini. Saya dengar ada yang di sini. Mulailah dia nyari, kata istrinya tuh, mulailah dia nyari di sekitar. Nah, informasinya ada Abah Haji Inang. Akhirnya dia datanglah ke rumah Abah Haji Inang. Datang sore, dia ngobrol. Habis ngobrol, sholat maghrib, tidur dia tuh, tidur. Saking berapa malam dia nggak tidur didiamin baik tuh. Nah, begitu dia bangun, saya selama ini nggak bisa tidur, paling enak saya tidur di sini.
merasa tidur tenang. Nah, itu tidur lagi, dia tidur tuh. Berangkatlah karena memang berobat, tujuannya berobat, menyariat. Akhirnya mah singkat cerita saya ditelepon nih, itu dari dia, ya datang malam Jumat persis nih. Ngapain? Zikir dongdang kan malam Selasa, ini malam Jumat ada tamu katanya gitu. Oh ya kan, datanglah. Di situ udah ada almarhum Abah Haji Inang, Abah Nadi, sama tamu itu. Orang tamu itu tuh nih bertiga. Datanglah saya jadi berempat, ngobrol. Nah dia diceritakan lah itu, makanya saya tahu saya tahu ceritanya begitu. Dia cerita, ya udah kalau gitu saya. Nah itu saat itu Abah Haji ngobatinnya dibawa ke keramat Buyut Radin, keramat Semboja. Buyut Radin mau Yudniem dibawa ke situ malam Jumat jam 9. Begitu nyampe di makam nih, di keramat Buyut Radin mau Yudniem Semboja, itu kira-kira jam 9 lewat lah, hampir setengah 10. Itu begitu masuk, ngobrol-ngobrol dulu lah kita, persiapan dulu, mungkin apa yang di syarat-syaratnya lah, aneh emang nggak tahu tuh. Udah beres, kita suruh masuklah. Jadi itu di makam itu di tengah, nah, di sini di bagian pala almarhum Abah Haji Inang, di samping dia itu tamu. Nah di kedepannya itu makam. Nah di sini nih di depan tamu itu saya tuh. Nah Abah Nadi di depan, di samping sini di depan Abah Haji Inang. Nah tuh begitu zikir kan, sebelumnya kan ngobrol-ngobrol dulu lah niatnya. Tetap tujuan kita di situ, tujuan saya tuh bersama-sama bareng-bareng ngalah berkah. Kita mendoakan almarhum dan almarhumah ahli kubur pertama. Yang kedua minta keberkahan, minta kesembuhan ke Gusti Allah, bukannya ke ahli kubur gitu. Ini mah wasilahnya kita mendoakan aja, mendoakan ahli kubur yang di situ, dan kita minta gitu ke Gusti Allah. Itu di zikir, waduh. Di pertengahan zikir belum berasa bro, itu di pertengahan zikir belum berasa, udah melewati pertengahan baru itu tanpa disengaja. Itu aneh kan, karena memang berhadapan ya sama tamu, itu tanpa disengaja gelap nih, ada gelap, ada remang-remang gitu, gelap gitu ya. Tanpa disengaja lagi enak zikir, ngelihat tamu kaget. Ini ya, kenceng nih. Ini ya. Jadi di tamu itu duduknya begini nih, tuh begitu. Ya mungkin wajar kali ya, capek berat gimana kali ya, udah lama juga duduk, jadi mengangkat badan udah berat gitu, begini nih, begitu. Tapi yang saya lihat ada lagi di badan dia, tuh begitu tuh, keker bener. Gelangnya nih yang saya tahu, gelangnya itu ada biji gelangnya aja ada segede-gede jempol lebih gede jempol ini kali mah, 1, 2 tuh gelangnya tuh hitam. Kalungnya ada segede jempol kaki mah, kalung pakai, terus ada tengkorong tuh, tahu tengkorongnya gimana tuh, rambutnya panjang, gimbal segini nih, rambutnya panjang segini, pakai modelnya blangkon, kayaknya blangkon itu. Blangkon gede, tinggi, gagah lah begitu. Nah posisi saya kan waktu itu begini nih, nah begitu tuh, berhadapan. Nah aneh pikir ini nih penyakitnya nih, ini nih setannya nih, begitu kan. Tapi gede amat orangnya. Pikir-pikir, gua di sini lagi zikir menyebut-nyebut asma Allah. Kira gua kalah sama jin, sama setan. Wah, ceritanya artinya melewati batin lah, melewati batin, karena pada saat itu pun si jinnya itu dianya pun nengok
nengok, memang berhadapan begini gitu, nengok ke saya tuh nengok. Dilawan kan jikir, fokusin jikir, nggak taunya dia bukannya kemana-mana, dia malah balik begini tuh, jadi ngadepin almarhum, jadi nyampingin saya tuh, begitu. Bujik deh, gue dicuekin, alah, gue laku, gue dikencengin. Maksud saya mah itu, ini penyakitnya dibuang dari badannya, biar dia sehat. Mudah-mudahan tamu itu sehat dari ya pokoknya dari bala lah, dari penyakit yang dikirim dari jin. Nah, ini contohnya itu udah terlihat sama saya, memang jelas itu terlihat. Begitu jikir, itu si jinnya itu nengok nyamping begini, kan saya ke situ kan dia udah muter tuh ke almarhum tuh yang mimpin jikir. Itu cuma diginiin doang saya nih. Bro, diem lu mah masih bocah, begitu. Diam lu mah masih bocah. Diginiin doang, belum nyampe, baru anginnya doang udah ngegelinting. Bener lagi silap gini, sampai ngejengkang ngegelinting. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astagfirullahaladzim, pokoknya memuji itu. Tapi tetap jikir mengikut, la ilaha illallah, ngikut terus. Balik lagi, mundur lagi, maju lagi, kan tembak semula lagi. Biar aku gua kalah sama jin, kalah gua sama setan lah, gua lagi nyebut asma Allah, biar aku gua kalah gitu. Akhirnya mah jikirin lagi, kuatin lagi. Akhirnya dia ngadep begini nih, tuh dari nyamping dia ngadep, pluk be, la ilaha illallah. Itu mental, saya itu mental. Di situ tuh yang kedua, bangun saya bangunnya itu pokoknya udah nggak ada daya lah, mau bagaimana. Paksain, gua harus kuat, paksain. Bang duduk lagi, ngansop lagi, duduk, jikir lagi. Baru pertama awal masuk kan saya ngerokok gudang, ini rokok Sampurnampil yang kecil yang 12. Itu saya taruh di depan pintu di luar, cuman kan kita dikira di dalam, di luar ruangan. Nah itu taruh di luar, itu Sampurnampil, rokoknya tokai warna merah di atasnya itu. Begitu jikir, itu di luar meledak itu, itu korek sampai plak, kedengeran banget itu, meledak itu korek, Astagfirullahaladzim, kan makin pokoknya jikir. Lawan lagi kan ngelihat abah yang ini biasa baik, abah ini biasa baik, fokus sama jikirnya lah gua. Akhirnya karena memang di situ ada perlawanan lah ya, karena saya juga ada pengen lah, tujuannya sebenarnya bukan melawan dia, tapi menjauhkan dia dari tamu itu, biar ya mudah-mudahan ada berkahnya, dia sehat gitu, karena memang dia di lingkaran jin gitu, di lingkaran setan. Balik lagi saya diginiin, itu mental lagi tuh, bluk, udah begitu jatuh, disitulah saya nggak bisa bangun dan pala puyeng, ngap, enek, jeleh, sakit, rasanya udah mau mati itu. Disitulah baru yang namanya udah ngobatin orang, taruhannya nyawa, disitulah. Kalau kita yang nggak, dia yang pergi, kita yang mati, itu doang. Karena apa? Waktu itu saya berpikir, minta bantuan almarhum Abah Haji Inang, dia fokus dengan sendirinya, husuk dengan zikirnya, biar dia nggak berhenti. Terus mungkin walau mungkin kalau seandainya dia berhenti nolongin saya, mungkin udah beda lagi kali untuk suasananya. Nggak tahu juga apa kita kalah atau bagaimana, kita nggak tahu. Minta tolong ke Abah Haji Nadi, ke Abah Nadi di samping lagi tidur. Dia tidur. Tuh di situ tuh ngerasa hidup dan mati saya tuh, hidup dan mati, bener-bener hidup dan mati. Gua minta tolong ke almarhum ke Abah Haji Inang, dia lagi fokus, lagi khusyuk, lagi zikir. Bagaimana caranya biar nggak berhenti itu zikir. Minta tolong ke Abah Nadi, dia lagi tidur.
Sedangkan keadaan aneh nih, keadaan gue nih bro, itu memang keadaan lagi genting bahasanya. Kalau mah gue tinggal ditindes doang itu, tinggal dicetak, udah bakal mati itu. Disitulah ya Allah, seandainya di situ saya ngucap tuh belum maju nih, udah keadaan jauh, udah anak habis mundur kan mental, belum maju nih, ngomong ngucap, ya Allah, seandainya saya mati hari ini di sini, saya masih alhamdulillah masih dalam keadaan berzikir menyebut namamu ya Allah. Seandainya pun saya mati, saya di sini saat ini saya masih mengucapkan alhamdulillah, karena matinya saya di sini masih ada yang ngegotong Abah Nadi dan Abah Haji Inang. Niat lillahi ta'ala ya Allah, saya serahkan hidup dan mati saya kepadamu. Begitu habis mengucap seperti itu di hati, majulah saya, maju, duduk di tempat semula. Mulai saya ngejikir, udah masa bodoh lah. Dia mau menonjok saya, mau mukul saya, mau ngeliatin saya, itu mah terserah. Pokoknya lillahi ta'ala, udah niat mati, pokoknya udah siap, sananya pun mati siap gitu. Dijikir, sekarang kita mau kabur mau gimana? Kabur ada orang tua kita, nggak kabur pun kita kadang begitu. Ya udah, kita pasrahkan aja, kita serahkan. Jikir. Tiba-tiba bro, itu pertolongan, itu saya anggap itu pertolongan dari Allah itu mah, alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba nih dari ubun-ubun, kayak orang ketetesan air hujan yang rada gede tetesannya. Itu dingin banget nih, dingin, terus jalan tuh dingin tuh saya tuh, terus dingin terus, sampai dingin terus. Saya juga sampai begitulah, sampai pokoknya ngerasain dinginnya, sampai ngerasain jalan terus sampai plus jempol kaki selesai semua. Apa yang saya rasa, lo mau apa sama gua? Lu mau nggak ada apa-apanya. Lu mau ngelawan gua, lu mau nggak ada apa-apanya. Tuh, saya itu bicara sama si makhluk itu. Lu mah nggak ada apa-apanya sama gua. Rasanya nih saya nih, lu mau gua lempar lu sampai sejauh-jauhnya, sampai pandangan gua nggak kelihatan. Itu memang rasa itu ya, gua tinggi, keker, gagah, gimana sih? Wah, pokoknya udah mantep bener dah itu, mantep itu mah, asli mantap. Itu rasanya udah pengen dari sila, karena memang ada makam, dari sila udah pengen belengkah, udah begini nih, belengkah, cabak, bong, sejauh-jauhnya, bong, itu sejauh-jauhnya itu mah tuh, itu mah udah pengennya begitu tuh. Cuma saya masih terkontrol lah, artinya itu mah kemauan yang gede tuh, kemauan yang itu begitu. Cuma karena memang saya memang lagi zikir, masih bisa ngontrol. Gua di hati saya sendiri ngomong sendiri, gua nggak sopan ngelengkahin makam lah gitu, ngelengkahin makam gua nggak sopan. Dan seandainya pun gua melakukan action seperti itu, gerak seperti itu, gua takut mengganggu kan gitu, dalam hati ngomong. Akhirnya ya kita perang ini aja, perang apa sih ya, mungkin boleh dikatakan perang batin mungkin kali ya, perang ya begitulah saya juga kurang paham lah, saya emang nggak tahu apa-apa. Jadi saya perang itu memang saya cabak ininya, dan saya ngomong, lu mah nggak ada apa-apanya sama gua, minggir pergi, kalau nggak minggir nggak pergi, gua lempar sejauh-jauhnya. Nah mulai dari situ dia memang nggak ngomong apa-apa, dia hanya melihat. Lama-lama dia kesini nih, ngadep ke Abah Haji Inang lagi tuh, cuma begini, jikir, kenapa Abah Haji Inang kan, wah begitu kan, jikir, lama-lama itu orang, wajah itu tuh, bentuk orang itu lama-lama ngeblur, sedikit, lama-lama hilang tuh. Itu
Begitu zikir selesai, itu hilang. Tinggal ngedoa. Disitulah barulah ada ritualnya tuh. Ritual itu mah ritual marhum lah gitu, ritual ini, ritual itu, gitu ya. Artinya untuk tolak bala segala macam, ini harus yang dibawa, ini harus ini pokoknya ritualnya dia lah di situ. Nah, intinya saya punya dari situ untuk hal yang goib, untuk orang yang ngehikmat, orang yang punya hikmat, orang yang punya ilmu hikmat, orang yang punya ilmu goib, orang yang punya ilmu tentang goib, itu disitulah saya percaya, disitulah saya yakin. Karena apa saya? Karena benar-benar merasakan hidup dan mati. Nah, disitulah kita udah punya keyakinan kuat kan. Nah, mulai dari gitu kita udah, saya sendiri tuh udah mulai berani. Ada yang kesurupan dianggap hiburan. Iya, sekarang mah orang kesurupan dianggap hiburan. Awal-awal orang kesurupan mulai serem kitanya, bingung, takut, kita sendiri takut. Kalau sekarang kalau teman-teman nih ada orang kesurupan malah dianggap hiburan gitu. Memang sih enggak ditanggap, tapi tetap dibersihkan, artinya dikeluarkan lah. Yang namanya kesurupan ya diobatin atau dikeluarkan, tetap tapi dianggap hiburan gitu. Nah, beda lagi dengan kita kalau ngobatin orang yang kena teluh, orang yang kena santet, khususnya orang yang kena teluh, orang yang kena santet, itu hidup dan mati. Begitulah ceritanya, hidup dan mati kita kalau untuk ngobatin orang-orang yang seperti itu. Kalau kita bicara kita, bapak ini kena teluh, mana fotonya, dilihat fotonya, wah harus ada, wah saya bisa ngobatin, harus ada duit 3.888 orang lebih. Menurut saya mah nggak begitu teorinya. Karena orang yang pitulung niat lillahi ta'ala, yang ngobatin seperti itu, kalau diukur dengan uang nggak keukur, karena nyawa taruhannya. Kenapa orang-orang seperti itu bisa mengatakan, oh sekian 5 juta bisa sembuh nih orang? Memang syarat tuh memang kudu ada. Di saat butuh syarat ada, cuma nggak segitu. Dan juga nggak disebutkan awal. Ini kan dia minta 5 juta, 6 juta, 8 juta, sekian sembuh nih orang. Kalau dongdang nggak kena ya gitu. Nggak kena dongdang. Mual percaya. Ya intinya tetaplah, namanya kita butuh uang juga wajar, orang juga butuh uang, semua juga butuh uang. Tapi kan berbagai macam cara juga, banyak ceritanya, banyak caranya. Ini mah hanya sedikit pesan aja ini. Kita minta syariat ke orang-orang. Kalau seandainya ini memintain belum diobatin, udah minta ini, minta itu, minta ongkos mau udah sakit tapi ditintain duit, buat berobatnya juga susah. Ya teman-teman semua, itulah cerita lah. Memang ada cerita yang kecil dibesarkan, yang besar dikecilkan gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan begitulah ceritanya, apa adanya. Waktu saya bersama guru saya atau orang tua saya, almarhum Abah Haji Inang, banyak kesannya, banyak dukanya, banyak seremnya, banyak lucunya gitu. Itulah artinya kalau memang pengalaman saya bersama almarhum. Dan masih banyak juga pengalaman-pengalaman saya setelah Abah Haji Inang itu udah meninggal dunia, udah almarhum. Nah sekarang mudah-mudahan beliau itu diterima amal ibadahnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masih banyak cerita-cerita perjalanan saya yang pada dasarnya masih bocah, yang pada dasarnya belum tahu apa-apa,
yang pada dasarnya saya memang nggak punya apa-apa. Itu sudah dipertemukan dengan permasalahan seperti itu, yang berat, yang serem, yang gelap, yang terang, segala macam. Tunggu aja nanti, mungkin mudah-mudahan kita bertemu lagi di cerita-cerita saya yang dengan saya sendiri bersama-sama Dongdang. Saya sendiri dari Dongdang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.